bahwa memang kita berbicara dapur. Tetapi dapur aja bukan satu jaminan adanya perbaikan pada Hong Shui atau Feng Shui rumah. Kenapa? Karena dalam kasus Adelina Walangitan misalnya, pintu utama yang menghadap ke satu arah yang sempit itu juga udah nggak bagus juga kan. Ya, jadi tolong perlu dipahami juga bahwa ruang tamu itu nggak boleh tembus bisa melihat ke belakang juga kan, harus ada penyekat. Sulastri sebagai kepala keluarga tentu akan banyak masalah, ya, masalah keluarga, masalah anak-anak gitu. Kalau Ibu Sulastri sebagai kepala keluarga gitu ya, karena posisi itu posisi pantangan dia, posisi yang tidak boleh karena akan bermasalah. Pekerjaan yang cocok bidang cuma satu yang paling cocok, api dominan. Api dominan. Nah, tapi dia bisa api campur air, api campur logam, api campur kayu, itu masih memungkinkan gitu ya. Kalau api campur tanah lambat, jangan gitu ya. Yang paling fatalis kalau dia pegang itu, kalau dia kelola, itu bidang berunsur tanah, dominan. Jadi konsentrasinya harus pada Selamat malam Pak Kang. selamat malam juga kan. And itu selalu always nih kabarnya. Oh ya dong. Tidak pernah never. Oh, Pak Kang. untuk sahabat Sonora, kita harus selalu hadir setiap Jumat. Jumat ya. Ya kalau enggak rasanya ada hutang yang belum terbayar. Itu kan. Makanya ini Pak Kang udah all out 1 jam ini. Ada yang udah bergabung gitu kan. Ya itu tadi. Yang lengkap gitu ya Pak Kang ya. Namanya. Iyalah. Juga itu apa pria atau wanita. Kadang-kadang ya. hal itu kan membingungkan pula tuh. Kadang-kadang ada nama yang bisa pria, ada juga yang bisa wanita, tau? Bener daripada nanti ya daripada jawabannya cuma apa namanya masih abu-abu nggak fokus gitu ya Pak Kang ya. Betul sekali. Nah silakan Anda yang belum bergabung langsung ke 0812-112-9200. Pak Kang ini kan udah masuk hari terakhir di bulan April 2021, hari ke-30. Ada yang perlu dicermati sahabat Sonora nggak sih Pak Kang? Kalau mengenai hal itu, tentunya tinjauannya kan tinjauan bulanan dong ya. Tinjauan bulanan yaitu masalah ya dinamika atau tinjauan mengenai dinamika bulan keempat Imlek juga kan. Kok bulan keempat Imlek? Kan sekarang udah mau habis bulan April. Nah, bulan keempat Imlek itu bukannya April begitu ya, tetapi berentang waktu berdasarkan perputaran bulan. Dan setiap tahun kalau dikonversi selalu berbeda gitu ya. Nah, bulan keempat Imlek di tahun Kerbau Logam 2572 ini, itu nanti mulainya tanggal 12 Mei. 12 Mei. Ya, 12 Mei sampai 9 Juni. Jadi masa Sigwe bulan keempat itu 12 Mei 2021 hingga 9 Juni 2021. Jadi bukannya berkaitan dengan analisa April gitu ya, Mei gitu ya. Tinggal diseksamai apa saja, sikap apa saja yang patut kita ambil agar di rentang waktu tersebut keberuntungan kita luar biasa, bagus gitu ya. Apalagi perlu dipahami bahwa bulan keempat Imlek memang bulan yang spesial untuk keberuntungan. Itu bocorannya. Itu jangan sampai kelewatan makanya sahabat. Iya, tapi saya mau kasih tahu satu hal nih juga Gan. Apa Pak Kang? Begini,
kalau saya amati masih banyak orang yang selalu bertanya. Ya, termasuk kemarin itu ya pertanyaan dari Adelina Walangitan ya. Saya show-nya apa sih gitu. Nah, dan memang masih banyak, bukan hanya Adelina yang bertanya, banyak sekali. Bahkan ada yang bertanya kemudian tidak menyertai tahun. Padahal show itu kan berkaitan dengan tanggal, bulan, dan tahun gitu ya. Bahkan kalau kita mau menghitung elemen perlu ada jamnya. Tapi kalau untuk sekedar show kita tidak perlu jamnya tahu gitu ya. Nah, sebetulnya bagaimana sih mau tahu saya show apa juga kan? Gampang. Gimana kan? Ya, tinggal buka di buku atau di kalender, itu ada tabel-tabelnya tuh. Saya show anu, kalau lahir tanggal anu sampai tanggal anu, saya show anu. Nah, kalau bagi Anda yang nggak punya buku dan kalender ramalan show ya, tentu bisa melihat video 12 show yang diupload oleh FSM mengenai kiat sukses ya. Nah, atau 12 show yang diupload oleh channelnya Sonora FM. Oh iya, yang waktu Imlek kemarin itu ya. Iya, kan ada tuh ya, ada tabel-tabelnya kan, tanggal berapa sampai tanggal berapa saya show apa gitu. Nah, terus orang bingung lagi nih, saya usianya berapa? Memang usia berdasarkan kalender internasional dengan Imlek itu berbeda juga kan. Nah, untuk hal yang satu ini, kalau Anda punya buku yang tadi saya maksudkan, terutama buku tahun kerbau logam Imlek 2572, tolong buka halaman 299. Di sana ada tuh penjelasannya ya, berkaitan dengan usia berdasarkan kalender Imlek. Nah, namun lebih lanjut daripada itu, saya mau menekankan juga untuk Adelina Walangitan. Ya, Adelina Walangitan, ternyata belakangan dia menyertai data dirinya dan tentu saja juga sudah saya jawab ya. Jadi kalau Ibu Adelina Walangitan itu sempat, tolong diseksamai video yang sudah diupload ya, yang bertema dampak pintu utama kamar mandi WC pada dapur gitu ya. Tapi satu hal yang perlu dipahami oleh Adelina Walangitan maupun oleh sahabat Sonora dimanapun berada, bahwa memang kita berbicara dapur. Tetapi dapur aja bukan satu jaminan adanya perbaikan pada Hong Shui atau Feng Shui rumah. Kenapa? Karena dalam kasus Adelina Walangitan misalnya, pintu utama yang menghadap ke satu arah yang sempit itu juga udah nggak bagus juga kan. Ya, jadi tolong, kan kita juga sudah mengupload video kedudukan dan hadap pintu utama ya. Jadi di situ dipelajari bagaimana sebaiknya kita menyiasati pintu. Banyak video-video lain yang juga menjelaskan mengenai hal tersebut ya, baik oleh saya maupun oleh putra saya Kang Singfat. Nah, kemudian perlu dipahami juga bahwa ruang tamu itu nggak boleh tembus bisa melihat ke belakang juga kan, harus ada penyekat. Nah, jangan sampai duit kita bablas habis dan kemudian proyek kita yang di depan mata pun hilang, menguap ya. Makanya saya minta tolong juga untuk sahabat Sonora, terutama juga untuk Ibu Adelina Walangitan, untuk menyeksamai video Sengci dan Saci ya, pintu utama itu yang dijelaskan oleh Kang Sifat, kemudian lorong dan dapur, napas rumah sumber rezeki, dan rumah sehat hoki pun lancar. Jadi kalau rumahnya sehat, hoki kita lancar. Kemudian pintu ruang tidur ya, pintu ruang tidur ini penting banget, dan pintu kamar mandi WC itu nggak boleh ngadep langsung ke ruang tamu juga kan. Itu berkaitan dengan masalah money. Ya, bisa menguap semua tuh. Makanya sama kayak tadi, dari dapur nggak boleh, dari ruang tamu nggak boleh bablas lihat belakang. Betul, gitu ya? tapi kalau yang belakangan ini saya sampaikan, itu bisa terjadi juga dalam bentuk misalnya
karena saudara terlalu banyak permintaannya, tuntutannya, atau bahkan gampang bener ditipu oleh orang gitu ya. Jadi punya proyek nggak dibayar-bayar sama orang, dikemplang lulu. Nah makanya saya minta tolong agar keberhasilan bisa menyertai kita. Sahabat Sonora tolong menyeksamai video mengapa uang Anda habis, hantu gentayangan ya. Karena yang namanya hantu itu yang kita khawatirkan hantu yang nampak ya. Nah itu dia. Terus hantu-hantu gentayangan pengisap darah dan rakus duit lagi. Ada ke satu, ada kedua tuh. Okay. Nah, jadi tolong untuk Adelina Walangitan khususnya, bahwa dikatakan di komen yang baru, dia bilang, saya mau memindahkan posisi kompor, ya posisi dapur. Saya tegaskan di sini, tolong diseksamai semua penjelasan saya, jangan sampai nanti dia buang duit mindahin ruang dapur, tapi nggak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kalau bagian lainnya tidak turut diperbaiki juga kan. Iya sih. Ya, nah itu sudah saya sampaikan. Boleh saya ada satu yang saya mau jawab nih juga kan. Boleh silakan. Ada dari Ibu Sulastri nih ya. Pada video dia bertanya ya, pada video kedudukan dan hadap pintu utama. Sulastri bilang, selamat malam Pak Kang. Nama saya Sulastri. Saya salah satu subscriber channelnya Pak Kang katanya. Terima kasih tentunya ya. Saya sangat suka sekali menyimak setiap video yang Pak Kang unggah. Luar biasa. Pak Kang, saya mau nanya. Saya lahir tanggal 8 bulan 5 tahun 1979 kurang lebih jam 3 sampai 3.30 sore dia bilang. Kalau saya bangun rumah supaya feng shui-nya baik, bagusnya pintu menghadap kemana? Karena kaflingnya terbatas menghadap ke timur katanya. Terus dia kalimat yang selanjutnya nih, tolong disimak juga kan. Kalau tata letak ruang, saya rasa sudah ketemu baiknya sesuai dengan yang Pak Kang anjurkan. Terima kasih Pak sebelumnya. Tentunya kita berbangga hati bahwa apa yang kita jelaskan udah dapat ditangkap oleh Sulastri dong. Betul. Ya, dia sudah paham. Yang penting hadapnya kemana nih? Pintunya nih ya. Iya, tapi saya juga agak kecewa juga ada sih. Kenapa tadi kita dipuji teman? Saya muji. Ternyata ya, dia mengajukan pertanyaannya pada video kedudukan dan hadap pintu utama. Lo di situ dijelaskan pintu ngadep kemana, kok masih bertanya ke saya? Ini mungkin sisi positif, ambil sisi positifnya Pak Kang, mungkin yang itu kepotong iklan mungkin jadi. Katanya dia udah bisa paham gitu toh. Jadi ini koreksi aja ya, Ibu Sulastri. Mudah-mudahan dengan koreksi ini Anda lebih bersikap cermat. Nah, jadi saya sampaikan dulu nih, bahwa sebetulnya Anda itu keliru menghadap ke timur. Kalau Sulastri sebagai kepala keluarga tentu akan banyak masalah. Ya, masalah keluarga, masalah anak-anak gitu. Kalau Ibu Sulastri sebagai kepala keluarga gitu ya. Karena posisi itu posisi pantangan dia. Posisi yang tidak boleh karena akan bermasalah, akan bikin dia begitu banyak lika-liku penderitaan gitu. Dan kalau dikasih proyek besar nanti ada masalah besar di belakang hari, itu yang dikhawatirkan. Jadi saya berharap Ibu Sulastri ya pindah mencari yang menghadap ke atau berkedudukan di selatan menghadap ke utara, atau berkedudukan di utara menghadap selatan, begitu ya. Jadi jangan memakai posisi rumah yang menghadap ke timur tadi. Nah kemudian dia bertanya yang tadi itu kan, posisinya ngadep kemana sih kalau pintu. Nah kalau nanti kafling tanahnya sudah dapat yang menghadap selatan atau ke utara, nah kita lihat dong, simak lagi tuh video kedudukan dan hadap pintu utama, bahwa sio kambing tuh adanya di posisi 210 derajat.
Sahabatnya ada di timur, yaitu kelinci 90 derajat gitu kan. Ya, jadi kalau tadi tanahnya tuh benar tuh, yang ngadep ke timur, ya pintunya tinggal langsung ngadep ke timur toh. Tapi sayang tanahnya itu nggak cocok gitu ya. Nah kemudian kemana lagi yang boleh ya? Menghadap ke 330 derajat, posisinya sio babi gitu ya. Karena kelinci, babi dan kambing adalah satu sio yang bersegitiga harmonis. Nah, sebagai tambahan, saya sampaikan kepada Sulastri bahwa nggak perlu khawatir ya untuk selalu berjuang dan upayakan untuk pindah ke posisi yang tadi sudah saya sarankan. Karena walau bagaimanapun, walaupun banyak masalah, toh pada saatnya dia akan menemukan jalan di mana segala sesuatu menjadi jauh lebih baik. Asalkan saya minta tolong ya Ibu Sulastri yang memang orangnya cekatan, ya disiplinnya tinggi, namun prinsip untuk berbisnisnya memang lemah ini. Jadi saya minta tolong untuk sering memakai baju warna hijau, ya kalau bisa dalam waktu setahun atau 2 tahun, boleh hijau kembang, hijau apa, yang penting dominannya hijau. Dan saya minta tolong agar mengurangi makanan yang terlalu manis ya, karena hobinya manis. Dan bidang bisnisnya sebaiknya bidang berunsur api dominan. Jadi boleh dibilang kita berharap satu ketika bisa jumpa dengan Ibu Sulastri karena masakannya enak banget. Wah. Nah, highlight ya. Nah, jadi dia bikin sayuran itu luar biasa, khususnya makanan Asia ya. Tapi Eropa juga dia bisa, artinya dia bidang kuliner juga masih bisa gitu. Agrobisnis bagian-bagian yang berkaitan dengan pangan gitu, dia cocok gitu ya. Nah pilihan lain yang juga masih cocok adalah bidang mechanical electrical ya, itu juga cocok. Nah satu hal, ada pertanyaan dari Wijaya pada video bangun rumah merajut rezeki. Dia bilang begini juga kan, Pak Kang tolong dibahas feng shui untuk kamar kos gitu. Bagaimana pedoman untuk yang masih tinggal di kos-kosan, trims katanya. Mungkin banyak yang mau dengar ya. Kita nanti bahas di nanti kita bahas di minggu depan. Sekalian kita menjawab tuh bagaimana yang kita udah janjikan tuh, solusi kalau kamar tidur ya ada di atas ruang dapur. Ingat gak? Ingat. Ya, itu kan belum kita jawab toh? Minggu depan deh kita jawab. Ya berarti kita jawab pertanyaan 2 aja kali ya. Oke. Ini ada, ini Leha. Leha wanita. Betul. 7 bulan 10. Tanggal 7 bulan 10. Tahun 66. Tahun 66. Pukul 21:30. Pukul 21:30 ya. Ini kalau soal kesehatan gimana Pak Kang? Soal kesehatan, ini ya sebetulnya yang masalah itu memang dari lahir. Leha ini udah gampang lelah. Ya. Kenapa gampang lelah? Karena levernya bermasalah. Dia udah kuning waktu lahir. Ya. Kemungkinannya kalau nggak dijemur ya masuk inkubator gitu ya. Dan kemudian juga lambungnya nggak bagus. Nah kalau dia maksakan diri misalnya memakan yang asam, bagusnya dia nggak begitu suka ya asam ya. Tentu lambungnya juga akan menjadi masalah gitu ya. Nah yang kita khawatir nih, Pak, dia orangnya aktif. Semakin dia aktif, gampang lah dia semakin lelah. Sehingga gangguan pada level tadi dan juga bisa ganggu juga ke mata, itu menjadi kecenderungannya menjadi lebih besar toh. Nah, satu hal yang kita khawatir, dia hobinya makan asin lagi. Nah, kalau asin nanti ganggunya kemana? Ke darah tinggi. Iya, ya, iya. Akhirnya kemungkinan ya mesti tanya dokter ya, jangan-jangan akan membebani lambungnya juga gitu ya. Jadi kalau itu 2 hal tadi yang bermasalah ya, lambung, limpa ya,
kemudian juga pencernaan atau liver atau juga mata gitu ya. Nah, pola hidupnya harus dirubah ya. Dan kalau bisa ya yang makanan asin pun dipantangkan deh dan minta petunjuk dokter dong ya. Betul. Iya, dan dari sudut pandang feng shui untuk meringankan hal itu, pakailah baju warna hijau, kuning, coklat. Dan kalau rumahnya sesuai, cocok dengan feng shui itu, kita harus lihat feng shui kepala keluarga dong ya. Nah, di bagian di bagian tenggara rumah, tolong letakkan akuarium. Oke. Baik. Ini udah hafal juga. Kebetulan ini kalau tadi soal baju, ini juga foto WA-nya pakai baju hijau sih Pak Kang. Oh, bagus dong. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya Pak Kang ya. Kita break dulu. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Jadi kita langsung ke lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak Kang ya. Oke. Pak Kang, ini ada Rosita. Rosita. Kita kan pakai H. Rosita. 29 bulan 11 29 bulan 11 tahun 73 tahun 73 pukul 4 pagi. 4 pagi. Ini Rosita itu kepala keluarga Pak Kang. Nah, arah hadap rumah itu sekarang sekarang itu arah hadap rumahnya barat. Bagus nggak Pak Kang? Salah, jelek. Oke. Banyak masalah, banyak penyakit. Ya, apalagi Rosita sendiri ini hobinya lebih pada daging ketimbang sayuran. Ya, mudah-mudahan sih sudah berubah gitu ya. Kemudian juga tulang-tulangnya nggak bagus gitu kan. Harus waspada, jangan sering kena angin malam gitu ya, hawa dingin. Jangan mandi malam-malam air dingin gitu ya. Lambungnya juga kurang bagus gitu ya. Dan kurangi garamnya. Garamnya wah luar biasa, lebih daripada yang tadi kita bahas di awal gitu ya. Itu. Iya, ini luar biasa banget makan asinnya ya. Jadi tolong dikurangi. Berarti itu ya. Ya, jadi tentu saja dengan kondisi seperti itu, rumah yang salah makin membuat bikin tambah masalah nanti. Berarti baiknya Karena kalau dia itu kepala keluarga ya, itu juga bisa mengganggu selain keberuntungan juga kesehatan mereka yang tinggal bersama, khususnya anak-anak gitu ya. Jadi baiknya bagaimana? Ya pindah. kalau hadapnya dipindah udah susah ya. Kecuali misalnya kan dia sekarang hadapnya ke barat. Kalau ke barat
sisi lainnya kan adalah timur, lawannya dong. Nah, terus utara dan selatan. Nah, kalau dia itu di rumah Hook, kemungkinan kita bisa putar dong. Ya. Tetapi kita putar pun nggak bisa ini, karena dia bagusnya ngadepnya ke timur, kecuali rumah dia tuh tembus depan belakang. Nah, jadi solusinya boleh dibilang nyaris nggak ada selain pindah. Gitu ya. Iya. Pindah yang baiknya hadap. Ya, seperti tadi saya bilang, boleh ke timur laut. Dua itu ya, timur atau timur laut gitu ya. Iya. Kalau susah yang cocok apa ini Pak Kang? Nomor 1 yang berunsur logam dominan, yang keduanya campuran api logam, yang ketiganya api dominan, air dominan, atau campuran api dengan air. Banyak sekali pilihannya. Jadi kalau disebutin luar biasa ya banyaknya, jadi tinggal lihat di buku. Tapi lagi-lagi rumahnya itu yang memang perlu diperhatikan ya Pak. Kalau rumahnya belum pindah, berat gitu. Tapi kalau sebagai kepala keluarga juga harus sabar. Karena apa? Show kerbau nggak boleh pindah tahun ini. Berarti tahun depan? Iya, ya. Nah, kalau kita kembali tadi ke pembahasan saya di awal, Ibu Sulastri ya. Dia kan sionya kalau nggak salah tadi sionya kambing. Kalau nggak keliru ya dia sionya kambing. Kemudian sio kambing kan lagi ciongnya bukan main nih di tahun ini. Di tahun ini ya. Jadi nggak boleh pindah juga dong. Nah, tetapi andai kata, ini kita berandai-andai aja nih. Kemudian ada anak laki-laki ikut bersamanya gitu ya. Dan anak tersebut misalnya kesehatannya kurang bagus ya. Mendingan walaupun lagi ciong mau pindah-pindah deh gitu. Kita kan lebih berpikir ke faktor kesehatannya dulu gitu. Tapi andai kata dia memang tinggal sendiri atau sama anak perempuan, ya sebaiknya tunda, nanti tahun depan baru boleh pindah begitu. Ya, jadi boleh pindah karena terpaksa memilih untuk memperoleh yang lebih baik daripada tidak gitu toh. Tapi untuk masalah Rosita toh nggak sampai bersifat pantangan posisi kedudukan rumahnya. Jadi saya tidak menganjurkan harus segera gitu ya. Jadi boleh nanti setelah tahun kerbau berlalu saja baru pindah begitu. Ya, mau mulai usaha baru pun sebaiknya nanti setelah tahun macan ya. Macan air itu mulainya tanggal 1 Februari tahun 2022. Masa tahun depan berarti itu ya? Iya. Mudah-mudahan ini penjelasan Pak Kang cukup menjawab. Ini ada Heru Kristanto. 12 bulan 11. 12 bulan 11. Tahun 74. Tahun 74. Pukul 17:05. 17:05. Rumahnya ada timur di mana Pak Kang? Oke ya. Terus ini mau pertanyaan buat anak perempuannya. Ada Karen. 9 bulan Juni. Tanggal 9 bulan 6. Tahun 2005. Pukul 6:45 pagi. Pukul 6:45 pagi. 6:45 pagi. Kemudian yang kedua ini ada Ami tapi pakai Y. AMY. Betul. Wanita juga. 1 bulan 3. 1 bulan 3. Tahun 2013. Pukul 10:45. 10:45, oke. Ini kalau unsur yang cocok apa Pak Kang? Unsur yang cocok? Unsur yang cocok? Unsur yang tepat. Unsur apa? Gimana? Unsur apa yang cocok? Sorry, ngeblank banget. Ini ntar.
Fakultas kejauhan nggak ya? Iya, jadi bertanya soal apa jurusan yang cocok nanti untuk pendidikannya. Betul, untuk kedepannya. Kalau unsur nanti luas sekali nih nanti bahasannya. Ya, jadi kalau untuk kayak kan itu, yang penting jangan ke kuliner Asia, jangan ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer. Dunia hardware itu kan juga memang untuk wanita mungkin memang kurang pilihannya ya. Nah selain itu, oke, bebas gitu ya. Bahkan mau masuk ke dunia kedokteran, ke dunia kecantikan, oke gitu ya. Nah kemudian kalau untuk Ami, ya tentunya jangan juga ke bidang kuliner Asia. Ya, kalau kuliner Eropa, pastry, oke, agrobisnis, oke, gitu ya. Nah kemudian ke kedokteran nggak bisa dia, ke teknik sipil nggak bisa, gitu ya. Nah kemudian kalau dia ke metalurgi bisa, ke teknik informatika, teknik kimia, ya, apoteker, itu oke, gitu ya. Jadi ke teknik pangan juga oke. Iya. Nanti masih ada satu sesi lagi, kita sambung lagi Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Udah pasti tadi. Ada Ferawati Yunian. Ferawati Yunian. Yunian. Betul. 20 bulan 2 Tanggal 20 bulan 2 tahun 84. tahun 84, Lahir pukul 5 subuh. 5 subuh. Pak Kang, ini kan sekarang saya karyawan, mau coba wira swasta. Bagusnya di bidang apa ya kalau bisnis gitu Pak Kang? Kayak misalnya mau bikin usaha eyelash atau salon, cocok nggak Pak Kang? Mau bikin usaha apa tadi? Eyelash, itu kayak entah ini dia bagian yang memproduksi Highlight. mata, perpanjangan, extension gitu. Mungkin untuk extension bulu mata itu kali ya Pak Kang? Ya itu pokoknya semuanya berkaitan dengan salon toh. Ya, Salon kecantikan. kecantikan, cocok banget. Ah, Cocok banget. Cuma ada satu hal, ya. Ferawati ini memang bakat bisnisnya tuh gede, gitu ya. Harusnya dari dulu udah dimulai, ya. Jadi udah ketinggalan nih sebetulnya, tapi ya masih oke lah, masih kalau masih ada upaya itu. Cuma ada ganjelannya yang harus disiasati. Memang Ferawati punya hasrat untuk maju, itu ada. oke. Kemudian Ferawati seninya juga bagus. Jadi bukan hanya dia cocok di bidang salon kecantikan gitu ya. Dia kalau jadi dokter kecantikan juga pasti terkenal gitu. Nah kemudian seninya untuk kecantikan itu memang luar biasa dia. Tetapi ada 3 hal yang kita harus benahi. Jadi kalau Ferawati mau maju gitu ya, mau sukses, ya ada 3 hal yang patut dibenahi. Jadi ya dengan kata lain, kalau 3 hal ini tidak betul-betul serius dibenahi oleh Ferawati, kemajuannya nggak akan signifikan. Ya. Pertama, Yang pertama,
Jangan suka so tahu. Memberikan pengarahan, memberikan pandangan kepada orang, pendapat pada orang, oke. Tapi kalau kemudian menggiring opini orang, merasa dirinya serba tahu dalam segala bidang, karena dalam dunia yang satu ini kan seringkali perbincangan terjadi di salon toh. Nah, kalau kemudian setiap pembicaraan dia kuasai, dalam artian dia tidak membiarkan orang untuk memperoleh kesempatan bicara ya, karena dia lebih tahu, ini kan repot nantinya. Ya. Nah, kedua, jangan pernah malas karena kemalasannya ini luar biasa ya. Ya, jadi hindari ngelamun, tapi harus lebih yakin untuk beraktivitas gitu ya. Nah, karena masalahnya disiplinnya juga rendah gitu. Ya, jadi kedisiplinan dan semangat harus ditingkatkan. Jadi, saya minta tolong nanti untuk misalnya meja kasirnya Ferawati gitu ya, dilapisi dengan marmer, batu marmer ya. Kemudian juga pembenderangan di salon juga mesti bagus gitu ya. Jangan redup, jangan remang, karena akan membuat Ferawati kehilangan tujuan nanti ya. Bagusnya Ferawati ini obsesinya keliling dunia, itu bagus ya. Dan tentu saja saya berharap salonnya itu menghadap ke timur laut, ke barat daya, itu yang sebaiknya. Oke. Kalau warna baju Pak Kang? Warna baju sebaiknya lebih banyak yang warna-warni meriah, hijaunya dikurangi, tapi lebih diperbanyak, misalnya merah, kuning, coklat, ada putih boleh, ada hitam boleh, tapi jangan dominan. Kalau hijau benar-benar diminimalkan deh. Masih boleh berarti, tapi diminimalkan banget gitu ya? Betul sekali. Oke. Maka di 2 menit terakhir muat lah ya? Muat lah. Mantap. Maka ini ada Jeffrey double F pakai Y. Jeffrey Double F. ya, pakai Y ya. Jeffrey Wiranata. Wiranata. 27 bulan 1 bulan 1 tahun 98. tahun 98. 27 1 98. Pukul 8, sekitar pukul 8 atau 9 pagi. Sebentar juga agak. Jam berapa? 8 atau 9 pagi, sekitar itu. 8 atau 9 pagi. Oke, tapi pekerjaannya cocok apa? tapi perlu juragan ketahui, juragan Haria, tahu nggak Jeffrey ini lahirnya tanggal berapa Imleknya? Enggak, Pak Kang. Besok mau tahun baru Imlek dia lahir. Jadi dia nih, ini hari lahir nih. Maka tadi di awal kan saya cerita usia Imlek tuh harap baca di halaman 299 buku tahun Kerbau Logam Imlek 2572 toh. Nah, ini kasusnya nih, Jeffrey. Jeffrey ini lahir tanggal 27 bulan 1 tahun 1998. Ya. Imlek ya tanggal 29 bulan 12 tahun 2548. Besok tuh tanggal 1 bulan 1 tahun 2549. Oke. Artinya ketika dia lahir, hitungan Imlek dia tuh setahun. Hari itu dia lahir itu setahun. Besoknya dia udah 2 tahun. Padahal baru usia 2 hari loh. Ya, dia sianya kerbau api ya. Kemudian yang ditanyakan Pekerjaan tadi Pak Kang yang cocok. pekerjaan yang cocok. Pekerjaan yang cocok bidang cuma satu yang paling cocok. Api dominan. Api dominan ya? Api dominan. Nah, tapi dia bisa api campur air, api campur logam, api campur kayu, itu masih memungkinkan gitu ya. Kalau api campur tanah lambat, jangan gitu ya. Nah, dari bidang-bidang lain yang paling fatalis kalau dia pegang itu, kalau dia kelola, itu bidang berunsur tanah, dominan ya. Jadi konsentrasinya harus pada api dominan.
Ya, mau kecampur sama unsur kayu, kecampur logam, kecampur air, oke-oke aja. Tapi Jeffrey sebaiknya sering memakai baju warna hijau dan jangan gampang percaya orang, karena kelemahannya Jeffrey justru gampang percaya. Kita nggak boleh nggak percaya orang, karena kita harus berbuat baik dan kita harus percaya orang ya. Tetapi terlampau, yang namanya terlalu itu nggak ada bagusnya gitu ya. Nah, kenapa? Kalau dia udah terlalu percaya orang, orang minta jantung dia kasih. Ya, nah saya minta tolong dia pakai baju warna hijau 2 tahun lamanya, jangan ganti. Kemudian nanti setelah itu sering pakai baju hijau dan putih. Maka kelak dia akan menjadi orang yang sukses. Dia sendiri akan heran nantinya. Oke, baik. Pak Kang, terima kasih banyak waktunya malam ini. Sama-sama Juragan Harya Bima. Senang sekali berbincang dengan Anda. Dan tentu saja saya berharap sukses untuk sahabat Sonora, sukses untuk Anda juga, dan sukses untuk kru yang sedang bertugas di Sonora FM. Selamat malam Juragan. Selamat